Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Sahabat channel Panajla, alhamdulillahirobbilalamin. Semoga kita semua ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dan semoga kita semua ada dalam kesehatan, sehat lahiriah dan sehat batiniah kita. Alhamdulillahirobbilalamin. Untuk konten kali ini saya akan berbagi pengalaman bagaimana pertumbuhan jahe merah 5 bulan di sawah, 5 bulan setelah semai. Dan ini masa generatif, masa pembesaran rimpang. Dan untuk perawatannya atau pemupukannya, kita mulai perbanyak unsur kalium 70% dan fosfat 30% dan 20% nitrogen. Dan untuk masa generatif sangat rawan-rawanlah sama penyakit yang namanya layu bakteri dan jamur fusarium. Kedua penyakit itu sampai saat ini mungkin belum ada obatnya, hanya sebatas pencegahan penularan terhadap rimpang yang lainnya atau rumpun yang lainnya. Dan mungkin ada beberapa faktor yang mengakibatkan layu busuk rimpang dan jamur fusarium. Ada dari bibit, ada juga dari lahan yang emang terlalu becek dan sudah mengandung bakteri kurang baik. Dan untuk pencegahannya ada beberapa tips bagi saya. Nanti saya akan perlihatkan ada satu rumpun, bahkan 2 rumpun punya saya ada yang kena layu bakteri. Nanti saya akan perlihatkan. Ini tanaman jahe menginjak masa generatif 5 bulan. Harusnya kita perbanyak, kalau di organik kita perbanyak biofungisida atau semacam mikroorganisme lain atau trichoderma, jamur trichoderma, dan bakterisida kita perbanyak untuk mencegah bakteri-bakteri jelek yang akan merusak rimpang-rimpang jahe merah kita. Di sini terlihat satu rumpun, itu adalah penyakit layu bakteri, bukan fusarium, karena di sini bakteri dan fusarium beda. Kalau layu bakteri ini disebabkan oleh bakteri yang menggerogoti rimpang, akar, terus ke batang. Dan kalau fusarium itu adalah jamur fusarium. Dan ketika untuk membedakannya, ketika kita cabut batang-batang ini, maka akan gampang dicabut. Dan nanti aromanya, kalau layu bakteri itu aromanya bau, seperti bau-bau nggak sedap lah. Kalau yang namanya jamur fusarium itu ketika kita cabut batangnya itu masih mengandung bau jahe. Dan ini untuk pencegahannya ada beberapa langkah. Kalau di sini saya kebetulan menanam jahe secara organik, jadi ketika terkena serangan layu bakteri seperti ini, saya akan cepat potong. Di sebelah sini akan cepat potong. Setelah potong, saya akan siram dengan rendaman air garam grosok, dan kemudian saya akan siram 2 hari kemudian dengan kapur gamping dan belerang. Dan untuk pencegahan kerumpun lainnya, soalnya ini adalah penyakit tular tanah yang bisa mengakibatkan satu bedeng bisa kena semua. Ini di sini tadinya ada satu rumpun, dan di sini sebelumnya satu rumpun. Ini kena 3 rumpun. Dan untuk mengantisipasi rumpun-rumpun yang lainnya, nanti kita banyakin jamur trichoderma dan biofungisida secara rolling untuk pencegahan rumpun-rumpun lainnya. Dan sebagusnya setelah kita mendapati satu rumpun yang kena layu bakteri, dan setelah kita potong, sebaiknya kita jangan memegang rumpun-rumpun yang lain yang sehat. Takutnya jamur-jamur atau bakteri-bakteri yang lain akan menempel ke rumpun-rumpun yang masih sehat. Untuk itu nanti akan saya potong dan akan saya buang jauh-jauh atau bakar
Dan memang tadinya saya mencoba beberapa tip. Ada satu tip, ada yang mengatakan lebih baik digali dan dibuang rumpunya yang kena layu bakteri. Tapi ketika saya gali, di sini masih cepat menular. 3 rumpun saya kena ketika saya gali. Dan saya akan coba untuk hanya memotongnya segini. Nanti saya akan kusur dengan rendaman air garam grosok. Untuk dosisnya 1 liter air, perbandingannya dengan garam 1 sendok makan. Di sini Panajila, sahabat channel Panajila, barangkali mengalami hal-hal seperti ini, layu bakteri atau jamur fusarium. Ini adalah penyakit yang sangat menakutkan. Sampai saat ini belum ada obatnya, hanya tingkat pencegahan. Jadi daripada kita mengobati, kalau ini namanya mengobati, lebih baik kita mencegahnya untuk tidak menular ke rumpun-rumpun yang lain. Untuk itu berikanlah beberapa biofungisida dan agen hayati lainnya untuk membunuh semua patogen-patogen yang akan merusak tanaman-tanaman jahe merah kita. Barangkali ada manfaat dari pengalaman saya. Mohon subscribe dan like komennya. Mohon maaf apabila dalam membuat konten banyak kesalahan atau kekeliruan dalam berbicara. Saya masih belajar membuat konten dan belajar bertani jahe merah. Salam untuk petani jahe merah Indonesia. Salam petani jahe merah organik. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh.